lagi di kelas pembelajaran online bersama Kamita. Sekarang kita akan bahas mengenai bagian-bagian yang ada di piano. Tapi sebelum kita bahas bagian-bagian yang ada di piano, kita cari tahu dulu ada berapa sih jenis piano yang umumnya kita gunakan dalam proses pembelajaran atau proses berlatih. Jenis-jenis piano yang umumnya kita gunakan ketika proses belajar atau proses berlatih ada 3. Yang pertama, concert grand piano. Yang kedua, baby grand piano. Dan yang ketiga, upright piano. Untuk video kita yang sekarang ini, kita akan fokus pada bagian-bagian yang ada dalam baby grand piano. Sebelum kita masuk ke bagian-bagian inti yang ada di dalam organ-organ dalam baby grand piano, kita lihat dulu secara keseluruhan dari alat musik baby grand piano. Baby grand piano memiliki beberapa bagian besar. Apa saja itu? Yang pertama, cover piano atau lead piano. Lalu wooden body piano, lalu music stand, lalu jelas setiap piano pasti punya keyboard atau touch piano, dan satu lagi yaitu pedal piano. Itu tadi ya, kita sudah lihat bagian piano secara keseluruhan atau gambaran besarnya. Sekarang kita coba lihat perintilan-perintilan atau bagian-bagian kecil dari baby grand piano. Yang pertama, jelas touch atau key baby grand piano. Touch adalah salah satu bagian piano yang bersentuhan langsung dengan jari jemari manusia saat memainkannya. Touch piano itu sendiri terdiri dari 2 macam warna, yaitu touch putih dan juga touch hitam. Pada awalnya, piano hanya memiliki satu jenis warna touch saja, yaitu touch putih. Namun, untuk lebih memudahkan pemain agar mengetahui letak nada-nada tertentu, maka ditambahkan touch berwarna hitam. Nah, perbedaannya apa antara touch warna putih dan touch warna hitam dari segi fisiknya? Perbedaan touch putih dan touch hitam adalah pada ukuran dan juga jelas pada letak atau posisinya. Nah, lalu bagian yang kedua adalah hammer atau martil. Hammer atau martil adalah bagian yang meneruskan tekanan touch pada piano guna menggetarkan dawai atau senar yang ada di dalam soundboard baby grand piano. Martil ini sendiri terletak tepat di bawah senar. Jadi, pada saat touch ditekan, martil akan memukul dawai atau senar sesuai dengan letak nada yang ada pada soundboard baby grand piano. Lalu bagian yang ketiga adalah dawai atau senar. Nah, bagian inilah yang menghasilkan nada saat touch ditekan. Dawai akan bergetar ketika dipukul oleh martil atau hammer. Nada yang dihasilkan atau dawai senar bergantung dari panjang, pendek, dan tebal tipisnya dawai. Semakin pendek dan semakin tipis, maka semakin tinggi nada yang dihasilkan. Pun sebaliknya, semakin tebal dan semakin panjang dari dawai atau senar, maka semakin rendah pula nada yang akan dihasilkan. Dawai terpanjang atau bernada paling rendah terletak di sisi piano paling kiri. Sementara dawai yang paling pendek atau nada yang paling tinggi terletak di sisi piano sebelah kanan. Setelah itu, baby grand piano juga memiliki damper. Damper atau peredam terletak di atas dawai senar. Damper ini berfungsi untuk mengatur panjang pendeknya suara senar yang dihasilkan atau sustain. Damper ini sendiri digerakkan oleh pedal sembari martil memukul senar
maka damper otomatis akan terangkat atau menjauh dari senar, tetapi ini sifatnya hanya sementara. Saat tuts tidak lagi ditekan, maka damper otomatis akan turun dan menempel kembali pada senar. Kemudian teman-teman, kita akan bahas di papan suara atau soundboard baby grand piano. Bagian inilah yang sebenarnya menghasilkan suara ketika dawai atau senar bergetar. Getaran dari senar akan dibiaskan oleh papan ini sehingga dapat menghasilkan suara. Karena sebenarnya papan suara pada piano ini sifatnya hampir sama dengan lubang suara yang ada pada gitar. Kalau teman-teman biasa lihat gitar, tanpa lubang suara gitar maka nada tersebut tidak akan dapat dihasilkan secara natural. Begitu juga dengan fungsi dari soundboard baby grand piano ini. Tanpa papan suara, maka jelas nada tidak dapat berbunyi dan tidak akan dapat dihasilkan. Papan suara atau soundboard terletak tepat di bawah martil. Bagian terakhir yang juga merupakan bagian penting dari baby grand piano yaitu pedal. Pedal adalah bagian yang bersentuhan langsung dengan tubuh manusia saat memainkannya, yaitu digerakkan oleh kaki. Jenis-jenis pedal itu sendiri fungsinya ada macam-macam. Ada yang membuat suara bertahan lebih lama, ada yang membuat suara terdengar membungkam atau teredam, dan juga ada yang berfungsi melembutkan suara. Pada umumnya, setiap piano memiliki 3 jenis pedal. Yang pertama adalah pedal una corda. Pedal una corda ini terletak di sisi paling kiri dari pedal-pedal baby grand piano. Fungsinya apa? Pedal una corda berfungsi untuk menghasilkan dinamika suara pianissimo atau sangat lembut. Namun jenis pedal ini jarang digunakan. Bahkan pada beberapa jenis piano tertentu, pedal una corda tidak tersedia. Lalu yang kedua adalah sharp pedal atau sostenuto. Pedal sostenuto terletak di bagian tengah. Fungsinya adalah untuk mengunci damper sehingga mempertajam dan memperpendek suara. Lalu yang ketiga atau yang terakhir adalah sustain pedal atau damper. Nah, sustain pedal atau damper ini terletak di sisi paling kanan pedal baby grand piano. Fungsinya untuk mengangkat damper yang terletak di atas senar guna memperpanjang suara piano setelah ditekan sehingga suara atau nada yang dihasilkan dapat terdengar lebih panjang secara natural. Nah, itu tadi kita sudah mengupas luar dan dalam dari bagian-bagian baby grand piano. Untuk video selanjutnya kita akan bahas bagaimana sih postur yang baik dan sempurna ketika kita akan memainkan alat musik piano. So, stay tune terus di channel Kelas Pembelajaran Online bersama Kamita. Bye-bye! Ya, sekarang kita masuk di bagian yang terakhir dan juga merupakan bagian terpenting dalam proses permainan piano. Apa itu? Yaitu mengenai postur penjarian. Postur penjarian pada piano tidak hanya terpusat di jari saja, tapi